Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abis Ivari selaku host pada acara kali ini, yaitu Filosofi Mahasiswa. Saya di sini tidak akan sendirian dan akan ditemani oleh tiga narasumber kita yang sangat keren dan informatif. Kita sambut narasumber kita. Halo Bang. Pak Jamar, Mas Ali. Siap. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sibuk. Sibuk banget nih. Hobinya sekarang apa nih? Mungkin tanya Mas Ilham dulu nih Mas Ilham. Oh Mas. Mungkin hobi keseharian saya itu bermain futsal. Udah tau main futsal terus sih. Keren, sehat dong Mas. Boleh. Bola aman dulu. Pegang. Aman. Gimana Pak Jamar? Kalau saya sendiri sih mancing ya. Mancing apa nih? Mancing berkarang. Keren. Nice. Kalau Mas Zaki? Saya sih simpel ya, studi analisis komparatif terhadap perilaku individu sama dengan WIBA. Gak sih sebenarnya kayak bukannya cuma rebahan, berangkat kampus tidur banget tidur. Keren. Gimana hari ini? Sehat-sehat? Happy? Nah, Tapi itu harus terkenal. Wah, macam ini sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Ya teman-teman, sebelum kita memasuki acara-acara ini, kita akan bertanya-tanya dengan narasumber kita. Menurut Pak Jamar nih, gimana sih definisi filsafat pendidikan? Oke, sebelum masuk ke filsafat pendidikan, mungkin teman-teman belum ada tahu ya apa itu pengertian filsafat dan bagaimana gambaran filsafat itu. Nah, jadi buat pengertian filsafat sendiri itu filsafat diambil dari dua kata. Yang pertama yaitu philos yang berarti adalah cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa filsafat itu adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, kenapa bisa terjadi filsafat? Karena pada zaman dahulu itu para filsuf-filsuf itu masih tidak terima dengan yang ada pada saat itu. Nah, contoh kecil aja ya, semisal di tanah kelahiran kita, khususnya di tanah Jawa, ini kan masih banyak mitos nih. Nah, kita ambil satu contoh aja. Misalkan mitos pada saat maghrib itu anak kecil dilarang keluar rumah karena akan diculik oleh bebek gombel. Nah, para filsuf ini tidak terima dengan pernyataan seperti itu. Nah, makanya mereka ingin cari tahu lebih dalam mengenai kenapa sih anak kecil tidak boleh keluar saat maghrib, kenapa sih bla 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 dan segala macam. Nah, maka dari itu keluarlah teori filsafat ini. Nah, mungkin gambarannya bisa seperti itu ya. Nah, terus filsafat pendidikan itu adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang mempelajari bagaimana masalah-masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, misalnya seperti idealisme, terus realisme, pragmatisme dan lain-lain. Nah, nanti yang mungkin akan dijelaskan oleh Mas Ilham dan Bapak Zaki. Pasti nambah ya tentang kayak kita bahas filsafat pendidikan itu ada manfaatnya bagi calon guru. Mungkin Mas Ilham mau jadi guru ke depannya. Jadi singkatnya gini, filsafat pendidikan itu bisa membantu guru untuk memahami murid-muridnya, bagaimana dia belajar itu, esensi dari belajar itu apa, yang metafisika itu bisa juga dengan aksiologi. Mungkin filsafat itu bukan tentang kuantitas nilai-nilai yang sangat besar gitu ya, namun ada juga kualitas yang harus dikembangkan. Mungkin itu aja sih. Wah, menarik sekali ya pemaparan dari para materi kita ini. Sekarang saya akan bertanya Mas, Pak, apa sih definisi filosofi pendidikan menurut Bapak terkait pengertian tentang filsafat pendidikan yang sudah Bapak jelaskan? Jadi filosofi pendidikan sendiri itu adalah lebih ke penerapan untuk mengatasi masalah dalam dunia pendidikan. Kan apa ya, kalau masalah di dalam dunia pendidikan itu kita sebenarnya bisa menyelesaikan dengan cara filsafat. Oh iya, seperti itu jadi ya Pak. Filosofi pendidikan itu menekankan pada pendidikan-pendidikan cabang-cabangnya. Kalau menurut Pak Zaki ini, gimana sih rasionalis filosofi pendidikan menurut Paulo Freire? Gini ya, jadi Paulo Freire ini sebelum kita masuk ke rasionalisasi dalam dunia pendidikan ini, sebenarnya dia itu filsuf dalam dunia pendidikan. Filsuf pendidikan yang mana pemikirannya itu mengarah pada pembebasan pemikiran. Jadi mungkin kalau jadi menolak pemikiran yang pendidikan dulu bahwa seorang murid itu hanya sebagai wadah terus diisi pengetahuan oleh gurunya gitu. Tapi menurut Freire ini ya dalam bukunya itu
mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya nggak seperti itu. Pendidikan itu harus aktif ya, sebagai murid itu Iya. harus aktif, harus mengambil inisiatif, bukan hanya diotorisasi oleh seorang guru, jadi gitu. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh ya, seperti pendidikan di negara-negara maju seperti Kanada, Amerika, Inggris dan lain-lain itu. Nah, itu kebanyakan bahkan sudah hampir seluruhnya dari negara itu sudah menerapkan seperti itu. Jadi para siswa atau mahasiswa ini cenderung lebih aktif daripada guru atau dosen. Seperti itu. Setuju banget ya, Kanada itu kita tahu ya sekarang pendidikan sangat maju. Menurut penjelasan tadi nih Pak Zaki, gimana sih penerapan filsuf menurut Paulo Freire tidak bisa diterapkan di negara kita? Mungkin kalau Paulo Freire ini lebih ke emang kebudayaan kita belum bisa berkembang gitu ya. Mungkin Mas Ilham mau menambahkan kayak gimana sih kehidupan di kampusnya itu mengenai sistemnya gitu. Oke, sedikit menambahkannya. Kalau sehari-hari saya di kampus itu mengenai teori Freire ini sudah terlaksana. Jadi mahasiswa itu memiliki kebebasan untuk berpendapat. Artinya tidak satu patokan dosen menerangkan kemudian mahasiswa mendengarkan, tetapi ada timbal baliknya. Artinya Gitu ya saling merespon, mengungkapkan pendapatnya masing-masing seperti itu. Ya. Ya, silakan. Iya, oke. Mungkin ini sedikit agak berbeda dengan lingkup sekolah dasar ya, karena waktu saya dulu pernah observasi ke sekolah dasar SD, SMP, SMA itu cenderung lebih banyak guru yang aktif dalam memberikan materi dan segala macam, sedangkan murid ini cuma sekedar mendengarkan, menerima tugas, Sama gitu. kerjain, kumpulin, udah. Nah, jadi mungkin ini ada cuma beberapa ya belum sepenuhnya diterapkan lah di negara kita karena faktor tadi itu. Betul. Deretan. Tentang prinsip utamanya ya, prinsip utama Paulo Freire ini tentang pendidikan adalah mengenai pendidikan harus bersifat pasif. Pendidikan tidak harus bersifat pasif dan otoriter. Pasif itu apa? Hanya guru yang seperti tadi dikatakan menjelaskan, memerintah ya, dan otoriter ketika yang ada feodal kayak kita itu sebagai murid mungkin tertindas ya mau nggak mau harus ini. Padahal kalau kata Freire pendidikan itu harus inovatif, harus kreatif, harus mengambil inisiatif dari siswanya itu sendiri. Dan pendidikan ya harusnya ada transformasi gitu, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kayak masa sih dari dulu sampai sekarang Seperti itu terus stagnan? Mengapa kan ini sebagai pertanyaan jadi penelitian. Terus juga itu juga bisa mempengaruhi siswa untuk gimana ya, kalau misal dari awal aja udah ditekan itu kan bakal ngaruh sama kepercayaan diri ya. Mungkin dari yang tadinya itu ingin mengemukakan ide atau apa gitu, terus karena gurunya itu ngekeh dengan keputusan harus ini harus itu. Jadi ketika si siswa ini udah ke mahasiswa itu jadinya dia tidak berani untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan gitu. Mungkin seperti itu. Menarik banget ya pembahasannya. Kalau sekarang nih menurut Mas Ilham, kalau boleh tahu dari pendekatan Paulo Freire ini, apa saja sih fitur utama atau ciri khas dari model pendidikan yang ia kembangkan? Untuk fitur utama dari teori Freire ini, Freire mengemukakan mengenai dialog atau seperti tadi ya itu timbal balik ya. Artinya artinya seperti yang tadi Pak Zaki menjelaskan mengenai otoritas. Teori Freire ini tidak mendukung. Artinya mahasiswa atau siswa itu harus bebas untuk berpendapat. Artinya sebagai guru itu tidak menjadi patokan sumber ilmu. Menjadi artinya sebagai hanya fasilitas pembelajaran. Ya, fasilitas. Terus ini tentang hal ini kan juga berpikir kritis itu kan tadi dia juga ya. Maksudnya kita tidak berpikir kritis, tidak menerima informasi dari guru itu bahwa benar, kita harus berpikir, mengelola, menerima informasi, dikembangkan lagi benar tidak tentang konsep pembelajaran itu. Jadi mungkin pada intinya gitu ya, mengedepankan dialog gitu ya antara guru dan siswa. Betul. Karena interaksi antara siswa dengan guru atau mahasiswa dengan dosen itu penting banget supaya visi misi dari pendidikan ini bisa tersampaikan semua gitu. Wah, semakin seru aja ya pembahasan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup,
Aku penasaran nih, menurut Mas Ilham, apa sih implikasinya dari filsafat pendidikan Paulo Freire dalam dunia pendidikan kita sekarang? Oke, implikasi dari filsafat mengenai teori Paulo Freire ini sangat luas, terutama dalam reformasi proses pendidikan dan pendidiknya, peran pendidik. Artinya gini, salah satu implikasi utama dari teori Paulo Freire ini adalah penghapusan kinerja seorang pendidik tentang otoritas atau tekanan kepada murid-muridnya. Jadi teori ini itu menekankan bahwa seorang pendidik dan peserta didiknya itu harus saling timbal balik, kemudian dialog, terus setara gitu ya setara, Iya. saling mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Jadi pendidik itu bukan pendidiknya, tetapi peserta didiknya memiliki kesetaraan dalam mengungkapkan ide-ide, kebebasan berpendapat, seperti itu dari implikasi Paulo Freire ini. Lagi satu poin lagi dari Paulo Freire ini tentang pendidikan itu mengangkat isu-isu tentang permasalahan atau problem based learning. Jadi berdasarkan permasalahan itu apa, entah itu kesenjangan sosial, kemiskinan, diskriminasi itu. Jadi kalau Paulo Freire itu pendidikannya juga mengarah ke situ. Jadi bagaimana peserta didik diajarkan untuk berpikir menemukan cara atau solusi dalam mengatasi permasalahan itu sih. Sedikit menambahkan ya, dari teori ini nantinya ketika peserta didik dibebaskan, timbullah itu peserta didik yang nantinya lulus sebagai tidak hanya sebagai tidak hanya mengeluarkan peserta yang terdidik, tetapi memiliki tanggung jawab sosial. Betul, setuju sekali. Karakternya itu bisa lebih Terbentuk gitu ya. Secara emosional dan sosial itu. Jadi ilmu yang kita dapat hari ini, yang pertama ada pengertian filsafat. Pengertian filsafat yaitu membahas hal yang secara keseluruhan atau dunia. Terus ada pengertian filsafat atau filosofi pendidikan, yaitu ilmu yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan, manfaat-manfaat pendidikan, peran-peran para pengajar dan para pendidik. Terus ada pengertian pendidikan menurut Paulo Freire atau filsafat pendidikan menurut Paulo Freire, yaitu tentang kebebasan bagi para murid atau peserta didik untuk berpendapat, mengajukan jawaban atau bertanya kepada guru. Terus ada implikasi dari Paulo Freire, yaitu menekankan pada nilai-nilai kebebasan seperti tadi teori yang dijelaskan pada awal. Terus ada yang terakhir, manfaat-manfaat dari teori Paulo Freire, yaitu para pendidik menjadi tahu bahwa peserta didik itu boleh untuk menjawab pertanyaan atau membantah jawaban, atau boleh bertanya secara langsung. Terus mantap banget ya pembahasan dari para narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak untuk semua narasumber yang sudah berbagi pandangan dan ilmunya hari ini. Kita jadi paham bahwa pendidikan bukan cuma soal transfer ilmu, tapi juga pembebasan dan kesadaran. Terima kasih juga untuk Sobat Filosofi yang sudah menyimak kita dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus bertanyakan, terus berpikir, dan terus hidup makna di Filosofi Mahasiswa. Sebenarnya ini, kalau ini sudah upload, harapannya itu para guru itu untuk menerapkanlah bagaimana pendidikannya sebenarnya. Jadi tidak hanya guru itu memberi tugas yang banyak, suruh muridnya ngerjain, kumpulkan dan lain-lain, tapi tidak gini lagi. Ya pokoknya pendidikan juga harus berubah lah. Jadi ini juga berlaku buat negara kita juga. Jadi harapannya para guru bisa lebih introspeksi diri lagi, bisa lebih mengevaluasi lah bagaimana kita sebagai pendidik itu, bagaimana caranya agar si murid ini tidak hanya mendapat pengetahuan aja, tapi juga bisa memperoleh karakter yang baik juga gitu.
Sip. Ada kata lagi Mas Ilham? Monggo. Oke. Sebagai mahasiswa bagaimana skripsinya Mas? Itu gimana? Sudah selesai. Alhamdulillah. Oke. Kita cukupkan untuk podcast kita hari ini tentang filosofi mahasiswa dan pengertian-pengertian tadi yang sudah dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada